deskripsi, yaitu berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan indikator yang ingin dicapai yang pertama menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Sebelum memasuki materi, Ibu menampilkan lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa. Dalam lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa terdapat kata-kata tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Nah, dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ini, penulis menggunakan teknik pendeskripsian, yaitu beliau mendeskripsikan Indonesia sebagai negeri yang elok atau negeri yang indah, dan juga negeri yang aman, makmur, dan juga subur. Jadi ada pendeskripsian tentang Indonesia di sini. Lalu apa itu deskripsi? Kita lihat, deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa tertentu yang tengah menjadi topik kepada para pembacanya dengan jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Jadi kata kuncinya di sini adalah mendeskripsikan dengan kata-kata sebuah objek dengan jelas dan terperinci, sehingga membuat seolah-olah pembaca melihat atau merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Kita lihat ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama, ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan. Kemudian ciri objeknya, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau bersifat pendapat pribadi. Contohnya manisnya kucingku. Menurut si penulis, kucingnya merupakan kucing yang manis. Sedangkan menurut orang lain bisa saja kucingnya bukan kucing yang manis. Lalu ciri isi. Isi pada teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian menggambarkan secara konkret, contohnya ibu yang baik. Ibu yang baik itu dijelaskan lagi secara konkret, baiknya seperti apa. Misalnya, seorang ibu yang ramah dan juga suka menolong. Yang ketiga, bersifat personal dengan kandungan emosi. Jadi bersifat pendapat seseorang atau personal yang dapat membangkitkan emosi. Emosi di sini bukan berarti amarah ya, tetapi emosi, rasa bahagia, menyenangkan, seperti itu. Kita lihat contoh teks deskripsi berikut yang berjudul Ayah Panutanku. Daftarlah ciri objek, tujuan, dan ciri isi dari teks berikut. Kita lihat dari ciri objek. Objek yang digambarkan pada teks berikut adalah sosok ayah, sesuai dengan judulnya Ayah Panutanku. Kemudian tujuan dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan fisik dan karakter ayah. Contohnya fisiknya dilukiskan dengan berhidung mancung, kemudian berkuning, kulitnya kuning langsat. Kemudian karakternya dilukiskan bahwa ayah seorang yang sabar. Ciri isi. Ciri isi pada teks deskripsi berikut yaitu ciri yang digambarkan adalah ciri fisik ayah, karakter ayah, keteladanan yang dimiliki ayah. Lalu kita akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi spasial.
yaitu paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Jadi di sini teks deskripsi yang menggambarkan ruangan atau tempat. Misalnya kalian menggambarkan kamar tidur kalian. Kalian dapat jelaskan dari segi ukurannya, kemudian dari segi suasananya, apakah penerangannya terang atau redup, dan juga benda-benda yang terdapat di kamar kalian. Yang kedua adalah teks deskripsi subjektif, yaitu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Di sini ada pendapat dari penulis. Misalnya kalian mendeskripsikan pantai. Yang pertama kalian deskripsikan adalah pantai itu seperti apa, kemudian kalian deskripsikan pasirnya, kemudian gelombang airnya, lalu kalian tambahkan pendapat kalian bahwa kalian merasa senang berada di pantai dan dapat menghilangkan rasa bosan. Jadi ada pendapat pribadi kalian pada teks deskripsi itu. Yang ketiga adalah teks deskripsi objektif, yaitu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya tidak disertai dengan opini penulis. Jadi pada teks deskripsi objektif tidak ada pendapat kalian. Penulis tidak memasukkan pendapatnya pada teks deskripsi objektif. Jadi dia hanya menggambarkan objek tersebut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu sendiri, yaitu dalam sebuah tulisan tersebut seluruhnya merupakan teks deskripsi. Jadi seluruh tulisan itu merupakan teks deskripsi menjadi satu kesatuan. Yang kedua, teks deskripsi yang dapat menjadi bagian dari teks lainnya. Misalnya, teks atau paragraf teks deskripsi tersebut berada di dalam teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Misalnya dalam sebuah novel ada penggambaran seorang sosok atau seorang tokoh. Jadi itu menggunakan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu berada di bagian novel itu. Lalu kita akan belajar mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama adalah menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih sempit. Contohnya kita lihat, misalnya kata umum warna, kata khususnya adalah merah, kuning, hijau. Kemudian kata umumnya baik, kata khususnya ramah, lembut, dan jujur. Dan kata umum kendaraan, kata khususnya adalah mobil, motor, dan pesawat. Yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang. Contohnya, kata kucingku dan ibuku yang merupakan kata ganti orang pertama yang ditandai dengan kata ku atau aku. Itu merupakan contoh kata ganti orang pertama. Kalimat kedua, memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Nah, kata Anda pada kalimat kedua ini tergolong pada kata ganti orang kedua. Ciri berikutnya adalah menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Contohnya, contoh kalimat utamanya, ibu adalah orang yang sangat baik. Kemudian kalimat perinciannya, yang dirinci di sini adalah ibu yang baik. Dirinci menjadi dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia. Di antaranya seakan dapat dilihat, yaitu indera mata, kemudian didengar, menggunakan telinga, dan dirasakan, menggunakan tangan. Contohnya, seakan dapat dilihat, kalimatnya, kulitnya kuning langsat. Jadi kulit berwarna kuning langsat itu dapat dilihat oleh mata. Kemudian kalimat kedua, bernyanyi kecil. Orang yang bernyanyi tentu kita dapat mendengar, sehingga itu digolongkan seakan dapat didengar.
Dan kalimat ketiga, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Jadi itu seakan dapat kita rasakan. Rasa hangat itu dapat kita rasakan melingkupi seluruh tubuh. Berikutnya adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Contoh kata sifatnya indah, kemudian kata emosi kuatnya adalah elok, golek, dan permai. Kemudian kata sifatnya kuat, kata emosi kuatnya tangguh dan perkasa. Maksudnya di sini, jika kalian menggambarkan sosok ayah, kalian hanya menggambarkan ayah yang kuat. Itu rasanya seperti kurang membangkitkan emosi seseorang. Sedangkan kalau kita ganti dengan kata tangguh, ayahku seorang yang tangguh, itu pasti akan membangkitkan emosi seseorang untuk ingin tahu tangguh seperti apa seorang ayah itu. Kemudian majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Di sini Ibu berikan dua contoh jenis majas yang sering digunakan pada teks deskripsi. Yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup layaknya manusia. Jadi benda mati itu diumpamakan seolah-olah hidup layaknya manusia. Contohnya, batu karang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Batu karang itu merupakan benda mati, sedangkan yang biasa menjaga adalah manusia. Jadi batu karang itu diumpamakan dapat hidup layaknya manusia, yaitu menjaga. Kemudian jenis majas yang kedua yaitu asosiasi. Perbandingan dua hal yang berbeda namun dinyatakan sama. Jadi di sini ada membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama. Contohnya, masalahnya rumit seperti benang kusut. Yang dibandingkan di sini adalah masalah yang rumit dan benang kusut. Tetapi jika kita lihat masalah yang rumit dan benang kusut itu suasananya sama. Dan biasanya majas asosiasi ini ditandai dengan kata hubung seperti, kemudian bagai, dan juga selayaknya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu kali ini mengenai materi teks deskripsi yang berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis teks deskripsi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.